Ya, hancur lah, Hancur ya. hancur dunia rasanya. Ya, Sampai sekarang hancur rasanya, Kak. oke. Karena nggak kamu satu-satunya seorang ibu yang menjalani anak itu kita menghadapi anak yang sedang sakit seperti itu. Karena saya saja yang anak udah sehat, udah diberi makan dengan begitu dan perhatian yang begitu oke. Saya juga menghadapi anak yang sakit, bahkan operasi kepalanya sampai sekarang dia masih pakai selang. Oh, pakai selang ya. Jadi kamu harus kuat, Jadi kita kembali lagi dengan proses setelah kamu menerima cerita nih anak kamu leukemia. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah di rumah sakit Payakumbuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Uni di Podser Podcast Seru bareng Uni. Hari ini hari pertama kita untuk para follower Podser Uni. Kita akan memberikan wadah untuk para perempuan, ibu-ibu dan perempuan-perempuan hebat lainnya untuk berbagi cerita gimana sih perjuangan seorang perempuan, terutama seorang ibu dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah luar biasa dari seorang ibu hebat yang sudah 3 tahun mendampingi buah hati perjuangan melawan kanker. Bagaimana perjalanan panjang dengan kemoterapi, radiasi, dan segala rasa sakit bukan hanya ujian bagi sang anak. Mari kita dengarkan cerita dari seorang ibu berasal dari Payakumbuh yang berjuang penuh haru, keteguhan, dan cinta seorang ibu yang takkan pernah menyerah untuk anaknya. Perkenalkan, dia adalah Elsa. Oke. Selamat siang, Elsa. Selamat siang, Uni. Elsa, kenapa nih kamu tertarik berbagi cerita nih kepada perempuan-perempuan di sini untuk berbagi cerita di Podser ini? Karena ya, perjuangan seorang ibu tuh kan bukan saat anak sakit aja. Dari hari ke hari juga kita berjuang untuk anak kan. Tapi bisa kayaknya untuk memotivasi kalau anak sakit itu jangan ditunda-tunda lah untuk dibawa ke rumah sakit. Oke. Uni merasa penasaran nih. Elsa sekarang umurnya berapa? Elsa tahun ini 28. 28, masih ibu muda ya. Anaknya berapa orang, Elsa? Anaknya ada 2. Ada 2. Ya. Nah, sekarang yang dalam posisi sakit ini anak yang keberapa? Yang sakit anak yang pertama. Anak yang pertama perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, ini pertanyaannya. Apa sih yang diderita sama anak Elsa? Anak Elsa sakit kanker darah. Kanker Kanker darah. darah sejak umur 2 tahun. Allahu Akbar. Kenapa bisa tahu dia mengidap penyakit kanker darah ini? Kalau dari gejala pertamanya sih masih kayak sakit biasa aja. Oke. Kayak demam. Terus dia kelenjarnya nih membengkak. Oh, besar. Ya. Terus perutnya buncit, pucat waktu itu. Karena kalau di kampung nih kan kayak ada boga atau bagua kan. Pertama dikira sakit itu. Terus nggak hilang-hilang, perutnya udah besar. Kami bawa ke rumah ke dokter anak pertama. Dibilangnya kebanyakan makan wortel. Di dokter anak waktu itu. Oh, di dokter anak. Terus ayahnya nggak percaya kan? Iya, benar-benar. Kita aja dari kecil sampai udah besar makan wortel nggak ada kenapa-kenapa. Iya, benar. Terus kita cobalah ganti. Waktu itu pergi ke rumah sakit. Baru disuruh cek darah, cek labor, sama dites mantuk waktu itu. Pas hasilnya keluar baru itu HB-nya udah 5.
HB udah 5. Iya. Itu proses dari dokter anak ke rumah sakit itu berapa lama? Kalau di rumah sakit Payakumbuh cuma 1 minggu. Ya maksud aku tuh dari proses dokter anak. ya ke rumah sakit berapa lama? 4 hari. 4 hari. Berarti deket ya, beda prediksi ya. Iya, soalnya kan dia dikasih obat sama dokter anak tuh. Terus katanya kalau dalam 4 hari nggak ada perubahan, chat saya atau datang lagi ke sini. Terus kami chat, pertamanya nggak ada respon kan. Ya udahlah, kita bawa aja lah ke rumah sakit katanya. Pas di rumah sakit itulah dicek labor, HB-nya udah 5. Pertamanya kalau di Payakumbuh itu anemia diagnosanya. Pas udah di Padang baru leukemia. Leukemia. Gimana perasaanmu? Pas pertama tahu ya hancur lah. Hancur dunia rasanya. Ya. Sampai sekarang hancur rasanya, Kak. Oke. Karena nggak kamu satu-satunya seorang ibu yang menjalani anak itu, kita menghadapi anak yang sedang sakit seperti itu. Karena saya saja yang anak udah sehat, udah diberi makan dengan begitu dan perhatian yang begitu oke. Saya juga menghadapi anak yang sakit, bahkan operasi kepalanya sampai sekarang dia masih pakai selang. Oh, pakai selang ya. Jadi kamu harus kuat. Jadi kita kembali lagi dengan proses setelah kamu menerima cerita nih anak kamu leukemia. Apa yang terjadi setelah itu? Ya setelah di rumah sakit Payakumbuh kan dirujuk ke Padang. Karena di situ di biopsi dulu sakit kayak jenisnya yang apa kan? Ya. Di kemoterapi. Di kemoterapi. Waktu 2023 2024 udah hampir mau selesai. Ya tapi Tuhan masih pengen kami berjuang kan. Iya. Itu ada penyebaran di kepala. Allahu Akbar. Terus karena kemoterapi itu hampir selesai protokolnya. Karena ada penyebaran di kepala, ulang lagi dari awal. Jadi ulang dari awal, udah itu kan ada namanya maintenance kan. Udah per 5 minggu kemonya, balik lagi. Iya, penyebaran lagi di kepala. Akhirnya dokter suruh disinar, diradiasi. Kalau sinarnya kemarin di rumah sakit Unan. Oke. Lanjut. Ya, selesai radiasi 13 kali, sekarang masih kemoterapi. Itu pas proses kamu bolak-balik harus kemoterapi, harus merawat anak ke Padang ya dari Payakumbuh. Itu apakah dengan biaya sendiri atau gimana? Kalau perginya ya biaya sendiri kan. Terus kalau berobat kita pakai BPJS. Kami waktu dulu pertama kemo itu kan setiap minggu, kadang 6 hari dirawat kan atau lebih. Itu ngontrak di Padang. Ngontrak ya. Jadi kondisi anak waktu dari kita baru ketahuan leukemia sampai sekarang kemoterapi itu gimana? Ya, yang baru ke Padang. Ya, itu kondisinya gimana? Karena udah ditransfusi di Payakumbuh, dia nggak kayak orang sakit, Kak. Oke. Jadi kita nerima diagnosanya tuh gimana gitu. Soalnya anaknya tuh tetap ceria, kayak anak-anak biasa gitu. Cuman ya waktu kesana tuh ininya besar. Perutnya besar. Perutnya besar. Gitu. Oh, itu ciri-cirinya ya kalau leukemia itu ya. Dia beda-beda. Beda-beda. Ada juga yang lain tuh kayak pendarahan, gusik, terus lebam-lebam kayak gitu. Nah, itu ada bertanya nggak ke dokternya penyebabnya ini? Ada nanya kan. Biasanya apa penyebabnya? Itulah kalau dokter katanya kalau leukemia ini kita masih belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Tapi bisa jadi katanya faktor genetik. Tapi kalau faktor genetik dari bunda sama ayahnya, yang lain-lainnya nggak ada gitu kan? Iya, benar. Terus bisa jadi karena zat kimia. Zat kimia ya? Ya kayak racun, rundap, gitu.
Tapi dengan anak 2 tahun kayaknya enggak. Dia kayak gini Kak, misalnya kita ngerundap rumput, terus kita jemur baju kan. Karena panas tuh dia menguap ke atas, kenalah baju anak. Iya benar. Kata dokter semua kita ada sel kanker. Cuman ada yang sensitif, ada yang enggak. Berarti anak kita sensitif katanya. Karena imunnya kurang juga ya. Karena anak saya juga gara-gara kurang gizi. Iya. Jadi imunnya turun, virus masuk. Iya, kayak gitu. Memang perhatian kita ke anak ini menurut kita mungkin udah full, udah serius, tapi kita nggak bisa menghelakkan apa yang datang ya. Kadang yang disalahkan ibunya. Pasti ibunya. Terus Elsa sekarang kegiatannya apa? Sekarang fokus sama anak aja. Biasanya? Dulu sebelum sakit Elsa kerja BA kosmetik. BA kosmetik ya. Jadi sekarang ini memang fokus untuk anak. Yang kecil? Yang kecil umurnya 2 tahun. 2 tahun. Yang sekarang anak yang lagi sakit tuh umur berapa? 5 tahun. Apa sih yang kamu rasakan, beban yang tidak bisa kamu ceritakan nih? Apa yang kamu rasakan di saat kamu melihat keadaan anak kamu nih yang nggak bisa kamu bantu? Kita nggak bisa nih. Gimana rasanya menurut kamu? Itulah rasanya tuh nggak bisa diungkap. Iya, nggak bisa diungkapkan ya. Kalau bisa biarlah kita yang sakit gitu ya. Kayak waktu itu kan umurnya masih 2 tahun. Kenapa harus anak yang sekecil ini? Waktu tuh pas di Payakumbuh, kami benar-benar hancur. Kerjaan searching terus kan. Apa nih leukemia, apa nih anemia, kemana arahnya kayak gitu, gimana berobatnya, bisa sembuh atau enggak. Sampai-sampai waktu itu laki-laki kan jarang nangis. Dicari ayahnya di rumah nggak ada nampak. Ternyata lagi nangis. Lagi nangis kan. Memang kalau masalah anak ini kayaknya nggak bisa ditukar dengan duit ya. Bener nggak sih? Tapi sampai saat ini nih, apa sih yang bisa kamu berikan ke ibu-ibu yang lain? Gimana sih sebaiknya kita mendidik anak? Apakah kita sebagai perempuan ini banyak salahnya atau gimana sih menurut kamu gitu? Gimana ya? Atau ini memang ujian? Kalau ujian katanya kan Tuhan ngasih kita ujian tuh untuk mengangkat derajat kita, atau untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi kenapa harus anak kita kan? Ini cuma kalau buat sekarang nih dijalanin. Kalau dipikirin, nangis-nangisin terus. Benar. Sama aja, nggak ada untungnya ya. Tapi sekarang kondisi anak udah alhamdulillah. Dibilang alhamdulillah, dia ya kayak anak biasa. Cuma nanti kita tahunya pas udah di rumah sakit kayak cek labor. Ada dia kayak Uni melahirkan dioperasi? Enggak. Ada kayak dioperasi, diambil sampel tulang sumsum. Anak saya juga seperti itu. 2 kali seminggu. Bahkan kamera masuk ke dalam paru-parunya. Untuk apa ya? Begitu masuk. Aduh, kalau anak saya tuh udah. Saya mengerti perasaan kamu, tapi waktu itu saya menjalaninya, saya single parent. Jadi yang saya hadapi itu benar-benar saya merasa duit ini nggak ada apa-apanya gitu. Karena saya sebagai ibu tuh merasa gagal. Apapun yang saya kerjakan, anak saya akhirnya memang seperti itu kenyataannya. Dan di saat kita nggak tahu tuh anak saya tuh kita udah ngaji nih. Kita udah mengaji, karena dia nggak sadar. Rupanya memang dia tuh udah nggak sadar. Akhirnya karena lama nggak sadar, jadi fokusnya kurang. Jadi lebih sedih saya melihat masa depan dia. Jadi kita sebagai seorang ibu memang berat perjuangannya kalau kita melihat anak kita tuh ada kekurangan seperti itulah. Ini yang tidak bisa kita janjikan atau yang tidak kita kondisikan. Jadi bagi follower Uni, inilah cerita seorang ibu.
Karena di saat anakmu satu sakit, yang satu nih sehat, kita harus berbagi itu ya, berbagi apa namanya tuh, berbagi perhatian. Nah, gimana cara Elsa membaginya begitu? Bagi kakak sama adiknya nih. Iya, membagi perhatian nih, karena kan kita harus fokus nih. Kalau aku kemarin tuh udah hampir 3 bulan aku di rumah sakit. Di rumah sakit. Nggak mau aku ngurusin usaha ini, sampai usaha tuh tutup kos. Gimana cara Elsa membagi anak yang sakit dengan anak yang tidak sakit, perhatiannya? Ya tentu, apalagi Kak, pas kita lagi di rumah sakit, adiknya sakit di rumah. Kemarin sempat kayak gitu kan. Cuma gimana, adiknya ini pengertian pula. Udah paham ya? Iya, alhamdulillah. Pas hamil pun rasakan sebenarnya nggak boleh mendampingi orang kemo. Iya benar. Tapi gimana lagi, ayahnya kan yang di Payakumbuh kerja. Terus dokternya marah tuh, mama ini mama hamil, kenapa mama yang nungguin kemo, katanya kan. Gimana lagi dok, ayahnya kerja. Oh ya udahlah, pakai aja masker. Terus kalau ganti pampers pakai sarung tangan. Alhamdulillah kan waktu itu hamil. Alhamdulillah adiknya dalam perut nggak banyak neko-neko. Terus sampai sekarang pun dia udah sering ditinggal kan. Berbulan, kadang kemarin tuh sebulan ditinggal. Sebulan sama neneknya. Alhamdulillah sih anaknya nggak banyak ulah. Mau ditinggal, dia tahu kakaknya sakit. Kalau orang nanya, Adam, ini kan Adam namanya kan, bundanya mana? Ngantar kakak berobat katanya. Berarti Allah memberikan dia kesabaran, Allah memberikan dia memang yang lebih membutuhkan bundanya yang dia berikan, karena dia udah mungkin lebih mandiri ya, lebih mandiri ya. Jadi pas Elsa mendampingi kakaknya, dia tinggal sama siapa? Dia sama neneknya. Oh, sama neneknya. Luar biasa. Jadi sekarang ini apa nih ke depan menurut Elsa yang akan Elsa inginkan untuk masa depan anak-anak Elsa? Kalau untuk ini namanya kan Isyana. Isyana. Iya, Isyana namanya. Oh, namanya bagus sekali ya. Isyana. Kalau untuk Isyana, Elsa pengen dia tetap kuat. Kayak mau seperti apapun pengobatan ke depannya, dia tetap semangat. Saya yakin dia pasti sembuh. Pasti, insya Allah. Kita nggak peduli Allah, tapi karena kita sebagai seorang ibu tuh pasti akan berjuang untuk anak. Nah, satu lagi, di saat waktu kita berkorban untuk anak, kita juga harus menyeimbangkan antara ekonomi ya. Gimana ekonomimu waktu kamu menjalani pengobatan sampai sekarang? 3 tahun ya. Ya banyak juga lah gelombangnya. Ya. Kebetulan ayahnya waktu itu masih honor. Dari pertama sakit sampai kemarin ini masih honor. Ya gaji honor kan berapa lah kan, tergantung jam kerja. Ya itu sering kadang lagi di rumah sakit kan, ingat suami di rumah, siang sedih ya. Gimana Elsa? Siang malam kerja buat istri sama anaknya kan. Ya kayak gitulah apa. Tapi terpenuhi. Ya insya Allah terpenuhi. Kadang ada juga teman-teman, saudara lain yang bantu. Ya, selagi apa kan dibantu nggak apa-apa kan, untuk Isyana. Untuk Isyana. Memang kami kasih buat Isyana. Terus kalau kita lihat anaknya nih kayak udah sehat, kalau orangnya nggak tahu dia sakit. Saya paham. Terus banyak nih, ada juga tuh teman-teman seperjuangannya. Mungkin orang tuanya lihat anaknya udah sehat, nggak diantar lagi berobat kan. Terus ternyata kembali lagi sel kankernya tuh menyebar lagi. Kata dokter kalau udah penyebaran yang kedua nih, dia lebih susah diobat. Iya benar. Terus apa sih efek samping dari kemoterapi? Kalau
kemoterapi biasanya dia kayak mual, muntah, nah, terus gampang lelah, kayak misalnya kayak kita lagi flu, anak ini siap kemoterapi, nggak boleh dekat-dekat, Iya. soalnya imunnya lagi rendah ya. Oke, jadi kalau kemoterapi itu apakah sakit sama dia? Atau dia udah bosan sekali untuk ke rumah sakit atau gimana? Udah bosan, udah 3 tahun kan, udah susah membujuknya, tapi kalau dari bawah ya pasrah enjoy aja. ya. Terus sekarang anaknya umur 5 tahun kan? Dia makan obat? Makan obat 3 rutin. tahun? Iya, 3 tahun? makan obat rutin. Berapa? Dia beda-beda. Hari ini misalnya ada yang 1, ada yang sehari itu 7 butir. Oke. Apakah anakmu nggak kena mentalnya makan obat tiap hari? Kenal lah. Iya, karena anak saya lihat obat tuh kayak gimana gitu. Susah sekali membujuknya. Iya, susah sekali membujuknya, dan dia kalau bisa dia nggak makan obat, dan kalau putus obat tuh juga nggak bisa. Iya, sama. Minum obat rutin itu ya kemarin tuh paling banyak 4 butir. 4 butir. Nah, sekarang mungkin karena umurnya udah bertambah, beratnya udah bertambah, 7 butir lagi sekarang. 7 butir lagi. Tapi ini yang kita syukuri karena kita ada BPJS ya, apalagi di M Jamil ya. Jamil. Itu luar biasa banget ya, membantu sekali karena mereka di sana tidak membeda-bedakan antara yang berduit nggak berduit, antara BPJS nggak BPJS. Itu saya rasakan. Iya, betul Kak. Dirimu merasakan? Merasakan. Kadang orang yang nggak tahu kan, karena DM Jamil tuh susah gini-gini. Iya, tapi di anaknya oke. Iya, perawatnya, dokternya, saya tuh terima kasih karena ada yang perawat di M Jamil, dokter-dokter di M Jamil, kita merasakan gimana supportnya tuh di M Jamil tuh luar biasa yang di bagian anak. Tapi kalau kita udah nanti kita cek, itu tuh pusing saya, tuh rame sekali. Kalau udah cek labor, terus rawatan. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita udah di tempat nginap itu luar biasa banget ya. Nggak ada perbedaan. Lu mau punya duit, nggak punya duit, servisnya sama. Iya mau kan? Kelas 1, kelas 2 ya. Nggak ada, semua kelasnya sama. Iya, karena kita seorang ibu tuh merasa kita tuh merawat anak tuh nggak sehari 2 hari di sana, berbulan-bulan. Bahkan aku udah mau subuh pingsan lagi karena nggak sanggup jagain gitu, nggak sanggup jagain karena kan kita di sana nggak bisa rame-rame. Iya betul. Nggak bisa rame-rame, dalam satu kamar tuh ada 2, ada 4, ada 6 ya. Kamu berapa lama di M Jamil? 3 tahun. Di penginapan apa namanya? Perawatannya ya. Paling lama 10 hari. Aku 1 bulan setengah. Gila banget. Berapa? Berenam sekamar. Berdua. Oh, berdua. Berdua sekamar. Itu pun lebaran. Orang lebaran kita nggak boleh ketemu, dia nggak boleh ketemu adiknya. Iya, kayak aku bikin rumah, kayak aku ngontrak juga di kos-kosan di sana. Jadi merawat anak tuh kan anak dari krisis ya, krisis di bawah itu kan dipicu. Nah, jadi hal-hal yang kamu rasain tuh Elsa sudah saya rasakan 2 tahun yang lalu begitu. Tapi saya merasa dunia ini hancur ketika kita mendengarkan anak kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata penyakitnya parah, begitu parah. Tapi kita nggak bisa menolak, kita harus bisa menerima gitu. Kita harus bisa lebih kuat. Lebih kuat. Ternyata banyak hal-hal yang bikin kita sadar ternyata Tuhan tuh menguji kita, apakah kita kuat, apakah banyak mungkin kekurangan kita sebagai ibu ya. Jadi menurut Elsa, apa sih yang seperti yang saya bilang tadi tuh pesan untuk wanita-wanita hebat di luar sana tentang gimana sih kalau kita menghadapi anak yang sedang sakit? Kalau dari Elsa, kalau gimana ya? Karena kan ada yang sakit anak demam, udahlah berobat kampung aja lah, kayak gini kan. Kami juga dulu pernah coba, tapi ya emang larinya ke rumah sakit lagi. Jadi kalau bisa sebelum yang lain-lain, kalau anak sakit tuh kita segerakan bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Terus nggak usah takut sama yang
dianjurkan misalnya kalau kayak kami ini kan kayak di biopsi atau di banyak lah ada kan di IT namanya. Jadi dari situ juga kita tahu kalau apa sih sakit anak kita nih. Dokter nggak mungkin salah, nggak mungkin kasih yang buruk. Benar. Dia sekolahnya udah jauh dari kita kan. Benar. Berarti dia pasti kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Iya, tapi kalau saya merasakan banget tuh. Jadi kita tuh harus bisa memberikan ke bidangnya. Sakit itu pergilah ke spesialnya ya. Nah, nanti dibarengi dengan pengobatan kampung nggak apa-apa, karena kan nggak harus kita kan kalau obat itu kan racun juga ya, jadi ada penawarnya sedikit. Atau kamu pernah nggak bawa anakmu pengobatan kampung? Sebelum Kem Jamil kami dulu lari 3 bulan. Lari maksudnya? Udah dirujuk Kem Jamil di bulan September. Karena dengar biopsi itu, banyaklah bisikan dari orang-orang kan. Nggak usah, jangan mau, nanti anaknya lumpuh ini, kayak gitu kan. Itu karena itu anak pertama. Terus kami masih baru-baru berdua kan. Apa iya. Terus kata neneknya, nggak usah lah, kita bawa aja lah berobat di rumah dulu. Dicoba obat kampung, dicoba obat herbal, dicoba 3 bulan di rumah, 3 kali pula masuk rumah sakit di Payakumbuh. Jadi yang terakhir tuh udah kena marah sama dokter kan. Mama ini gimana kalau udah saya rujuk ke Padang tapi nggak pergi, nanti kalau ada apa-apa jangan sampai jangan sampai menyesal katanya kan. Jadi setelah ini, di sini saya rujuk lagi ke Padang. Kalau nggak juga ke Padang, nggak mau saya terima di sini lagi. Iya benar. Iya, jadi ya udahlah kita coba ke Padang. Baru di situ sadar ya. Kayak menunda itu kan sebenarnya tidak baik. Jangan ditunda-tunda. Kalau masalah anak, aduh, kadang kita merasa kita ini sibuk nih, kita begini, kita begitu, tapi kita akhirnya yang akan rugi ya. Kita kasihan bawa anak ke dokter kan, kasihan jatuhnya kan, bawa anak ke dokter mau dibiopsi gini-gini. Tapi tanpa kita tahu kan sebenarnya dia butuh itu. Benar. Pengobatannya di situ. Benar. Nah, istilahnya waktu kamu dirujuk tuh pernah anak kamu tuh yang fatal, yang sakitnya tuh terlalu kayak darurat gitu? Pernah. Dipicu udah pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Waktu itu kebetulan lagi di M Jamil, siap cek labor, hasilnya bagus. Hasilnya bagus, kayak HB, trombosit, leukositnya bagus. Terus malam tuh dia minta jajan, dibawalah ke minimarket tuh kan dekat M Jamil. Terus dia minta es krim, karena udah malam, nggak usah lah lagi, yang lain aja lah, Nana mau jajan apa. Terus tiba-tiba, Bunda, Nana pusing, sakit kepala Nana katanya kan. Kirain ngambek gara-gara nggak dibelikan es krim. Terus nah jajan nggak jadi, pulang aja katanya. Pulang di penginapan kan, ngadu sama ayahnya, ayah kepala Nana pusing katanya. Terus ya udah kasih obat, kami kasih obat kan, ada dari rumah sakit. Tidur dia pagi, waktu itu adiknya udah ada. Adiknya bangun subuh, dia bangun juga muntah. Setiap mata terbuka dia muntah. Tidur lagi kan, kami kasih obat lagi yang tadi malam tuh. Bangun muntah lagi. Iya, itu kan sebenarnya hari itu jadwal kemo di ODC One Decker kan. Kami cek dokternya, dok ini Isana muntah-muntah, ini ke IGD atau ke poli atau gimana gitu kan. Terus hasil labornya gimana mama? Hasil labornya bagus. Ya udah ke poli aja dulu katanya. Sampai di poli, masuk ruang kemo. Perawat yang di ruang kemo nih dia bestie nih sama Isana kan. Dia tahu Isana nih orangnya ceria, banyak ngomong. Pas di hari itu dia lesu, lemas. Terus ibu nggak mau lah ngasih obat, takut katanya kan. Ibu panggil lah ibu dokternya ya, dipanggil, dilihat, langsung disuruh ke IGD. Pas dia lemas nggak bisa ngomong,
untuk tenaga buat ngomong tuh nggak ada gitu kan. Di CT scan hasilnya bagus, tapi ternyata pas di IT tuh yang penyebaran di otak itulah. Tapi sekarang udah kurang penyebaran ke otak. Ya kemarin terakhir kan di sinar itu, emang karena dia udah bandel, balik lagi kata dokter, kita sinar aja mama. Dia disinar dari kepala sampai ke tulang panggul. Aku melihat anak-anak yang sedang sakit parah ini tuh, aku merasakan gimana sayangnya orang tua merawat anak, gimana sayangnya atau cintanya sebagai seorang orang tua kepada anaknya. Mereka akan mengorbankan apa saja agar anaknya tuh bisa sehat. Jadi sebagai anak nih, kita jangan pernah melawan atau kita jangan melawan ya, membantah aja tentang orang tua ini memang berdosa ya. Karena saya merasakan sekali gimana kita tidak mempedulikan diri kita lebih mempedulikan anak menurut kita. Tapi dengan kita masih menganggap kita peduli aja, kita masih bisa kecolongan. Betul. Iya kan? Untuk sebagai perempuan seperempuan yang karir, gimana menurut kamu? Apa sih yang harus diseimbangkan untuk menjaga anak gitu? Karena kan sibuk banget nih sebagai seorang wanita karir gitu. Kerja juga kan, anak juga di rumah, anak butuh. Sakit juga. Ya kalau bisa diseimbangkan aja. Diseimbangkan ya. Karena kadang kan kalau kita nggak kerja kadang anaknya gimana makan ya, gimana masa depannya ya. Cuma maksudnya kamu setuju nggak sih jadi perempuan tuh jangan terlalu tinggi banget cita-citanya? Setuju nggak? Dibilang nggak setuju gimana ya? Pasti ya setuju juga punya cita-cita kan. Nggak, kalau menurut saya begini. Kita perempuan ini bisa menggapai laki-laki. Gitu. Apapun pekerjaan laki-laki, apa yang tidak bisa sama kita kan? Tapi kodrat kita sebagai seorang perempuan itu nggak bisa kita hindari karena kita statusnya tuh seorang istri, statusnya tuh kita seorang ibu gitu. Setinggi apapun kita, pasti nggak ada waktu nih untuk keluarga. Jadi kalau kesuksesan yang kita cari pasti akan mengorbankan orang yang kita sayangi. Iya, betul. Pasti nggak sih? Iya. Setuju nggak sih? Setuju. Elsa pun kemarin tuh pertama Isana sakit tuh merasa bersalah soalnya posisinya lagi kerja. Anak tinggal sama neneknya kan. Tapi kalau bekerja masih oke. Itu namanya wanita karir. Kenapa? Karena kalau kita nggak bekerja, kita kan harus membantu perekonomian keluarga. Nah ini jadi perempuan yang mengejar dunia nih, jadi tulang punggung begitu. Jadi kita tuh lebih sibuk dengan mencari dunia, akhirnya kita lupa tanggung jawab kita sebagai istri, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, kita akan lupa. Jadi menurut saya sebagai perempuan, gimana pun cita-citamu setinggi langit, kamu harus ingat kamu adalah seorang ke depannya kamu adalah seorang istri dan seorang ibu. Kamu harus memilih. Nggak mungkin kalau kamu sesukses apapun, anak kamu gimana, keluarga kamu gimana. Jadi kita memang harus seimbang. Perempuan tuh harus pintar-pintar. Setuju nggak sih? Setuju. Setuju sekali ya. Kalau bisa tetap keluarga nomor satu kan. Bener. Karena kalau kita banyak duit, anak dan keluarga tidak ada atau hancur gitu, kayaknya hidup tuh hampa. Kamu ngerasain nggak sih? Apalagi kadang kalau udah sakit tuh uang tuh nggak ada lagi, nggak ada artinya kan. Karena kan kita tuh sadarnya kalau kita pas sedang sakit ya. Kalau kita nggak sakit kita nggak bakalan sadar nih, kita pasti ngejar juga ya. Oke, terima kasih Elsa udah menginspirasi nih perempuan-perempuan, terutama ibu yang sedang mengalami
menghadapi anak yang sedang sakit parah. Ini bukan dia saja, termasuk saya juga. Karena untuk itu tuh kita sebagai perempuan jangan sampai terpuruk. Kita harus bisa bangkit karena yang membutuhkan kita anak yang sedang sakit ini. Kita nggak boleh sedih. Apapun kenyataannya Allah pasti ada akan membantu. Contohnya kayak kita di rumah sakit, BPJS ya banyak lah ya. Apalagi dari teman-teman yang bisa mensupport anak kita supaya kita kan ingin punya anak yang normal ya, yang nggak ada penyakit menahun seperti ini, apalagi kanker ya Allah. Pengen juga lihat gimana dia sekolah besok kan. Iya, masa depan gitu. dia. Kalau kita nggak ada lagi, ya kan, aduh. Jadi inilah sebagai perempuan kita memang harus kuat, kita memang harus bisa berjuang besar, lebih bersabar, dan bisa menjadi seorang wanita yang bisa mencintai keluarganya dan membantu perekonomian juga ya. Oke, terima kasih Elsa sudah berbagi kisah dengan kita tentang anak dia yang sedang sakit kanker darah. Mudah-mudahan, siapa namanya? Isyana. Mudah-mudahan Isyana bisa sembuh total. Amin ya Allah. Amin ya Allah, agar bisa mencapai cita-citanya. Karena pengorbanan seorang ibu dan ayahnya begitu berat lah untuk memperjuangkan dia bisa sembuh. Iya, untuk memperjuangkan, untuk merawat supaya Isyana ke depan bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.